Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmali SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 19 Batam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024. Hari ini, Jumat 20 Desember 2024, akan melaksanakan tugas PPL 1 dengan membuat video pembelajaran menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, Bapak. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Semuanya masuk ke ini? Masuk. Oke. Lihat di samping kiri kanannya. Sebelum kita ke pembahasan, Bapak kita tolong pastikan dalam keadaan bersih, rapi dan nyaman. Oke. Sudah ya. Berikutnya hari ini insyaallah kita akan membahas materi yang berhubungan dengan aspek akhlak, yaitu makna beriman melalui murid janji. Yang mana pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang syu'ubul iman. Masih ingat nggak? Apa itu syu'ubul iman? Ya, silakan kasih. Syu'ubul iman adalah cabang iman yang terdiri oleh 77 cabang dan terbagi atas 3 aspek. Yang pertama adalah iqrarul qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua yaitu iqrarul lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga itu adalah amal menggunakan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Oke, luar biasa. Cabang-cabang iman yang mempunyai 3 ranah, salah satunya adalah amalun bil arkan, yaitu dilakukan dengan perbuatan. Yang mana pada hari ini yang akan kita bahas ini bagian daripada cabang iman amalan bil arkan, yaitu memenuhi janji. Sebelum itu Bapak sudah share asesmen awal melalui grup pembelajaran kita. Silakan ya, kurang lebih 5 menit dikerjakan asesmen awalnya terlebih dahulu. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Ya, sudah diisi semua ya. Dua pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis makna iman melalui memenuhi janji. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan ya makna iman melalui memenuhi janji. Ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran problem based learning, yaitu bagaimana siswa mengidentifikasi, menganalisis, lalu menjawab atau memberikan solusi terhadap masalah yang sudah ditentukan atau yang sudah ditemui. Berikutnya ada metode yang Bapak gunakan. Yang pertama inquiry, artinya siswa menemukan masalah. Kemudian yang berikutnya ada diskusi, siswa memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga mempresentasikan, menyampaikan temuan-temuan. Berikutnya silakan anak-anak Bapak amati gambar di samping ya. Coba restu kira-kira dari gambar tersebut mengilustrasikan apa itu? Dari gambar tersebut menggambarkan ada 2 tangan yang sedang menjabat. Itu artinya dia
Partai sebanyak bukan jabatan lagi. Iya. Terus yang belakangnya ada gambar kalender yang di belakang garis merah. Itu artinya tanggal misalnya tanggal 5 kan, nah itu untuk terjadinya tepat tanggal 5 itu. Iya. Berarti ilustrasinya memenuhi janji itu harus ditunaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Yang pertama mungkin Naswa, mengapa memenuhi janji itu penting untuk hubungan atau bagi hubungan pribadi maupun sosial? Menurut saya penelitian itu soalnya kita udah membuat kesepakatan Pak, jadi biar hubungannya tetap baik nih, nanti kita menepati janjinya biar tidak ada masalah antara pihak kita sama pihak yang udah kita janjikan. Oke, luar biasa. Apakah menepati janji berarti menepati waktu saja? Iya Pak, Tidak, ya. karena menepati janji itu harus sesuai dengan apa yang dijanjikan dengan Oke, baik. Oke, untuk supaya tak tegang, kita speaking terlebih dahulu. Speakingnya sederhana. Di sini Bapak menggunakan ada istilahnya untuk syukur, ya. Kurang lebih bunyinya seperti ini: mata ini, hati ini, lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Tetapi yang kalian lakukan adalah melaksanakan apa yang Bapak sampaikan. Tapi jangan mengikuti apa yang Bapak perbuat. Paham? Contoh. Mata ini, oke, pintar ya. Nah, berikutnya, sekali lagi, lisan ini, mata ini, hati ini mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi, mata ini, lisan ini, mata ini, oke, bagus. Sudah fokus berarti. Kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Sebagai pengantar materi sedikit, di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa pentingnya memenuhi janji. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 34. Ada yang bisa tolong Bapak bacakan mungkin Aldi? Oke. Artinya Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta tentang jawabannya. iya, jadi untuk menjawab pentingnya memenuhi janji karena di dalam Al-Quran janji itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara selalu dusta. Yang kedua, apabila dia diberi kepercayaan, dia khianat. Dan apabila dia berjanji selalu ingkar. Itulah pentingnya janji. Yang pertama, janji itu akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi, janji yang tidak ditepati itu sama dengan orang yang munafik. Baik, yang berikutnya sebab-sebab mengapa kita harus memenuhi janji. Yang pertama, Mustafa. Jadi itu adalah Jadi dan itu adalah karena kalau kita tidak memenuhinya, ya, itu kita harus bertanggung jawab. bertanggung jawab. Yang kedua, sebab-sebab memenuhi janji. Kalau pasal Sebab-sebab menjadi adalah kita sikap bertanggung jawab. iya, salah satu ciri orang yang bertanggung jawab. Kemudian sebab yang ketiga, bahwa memenuhi janji menunjukkan orang yang dipercaya. oke, berarti terhindar dari munafik ya. Dan bina yang terakhir, Memenuhi janji tujuan kita bertanggung jawab. wujud sikap bertanggung jawab. Oke, baik. Itu sebagai pengantar materi sedikit dari Bapak. Jadi di sini Bapak bagikan lebih dahulu kelompok. Untuk kelompok A silakan Fazal, kemudian Mustafa, berikutnya ada
Restu mengambil posisi tempat mungkin di sebelah sini nih saya. Oke. Dan Aldi. Untuk kelompok 2, Dinda, kemudian Siva, kemudian Salwa, dan Aziza. Silakan mengambil tempat sini. Dan kelompok 3 ada Noro, kemudian ada Chelsea, ada Naswa dan Gavina. Silakan mengambil tempat di sini. Sama dengan penjelasan yang ada di depan ya. Untuk materi ini instruksi kerjanya yang pertama siswa duduk sesuai dengan kelompok sudah, yang kedua di situ kelompok 1 ya sudah Bapak sediakan materi melalui jurnal, silakan di download, linknya sudah Bapak bagikan di grup, silakan dibuka HP-nya. Ini juga kelompok 2, linknya yang sudah Bapak share di grup silakan di download, begitu juga kelompok 3 ya. Dan yang berikutnya adalah diskusikan hasil diskusi sudah ada, perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Mungkin 30 menit cukup ya, silakan kerjakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Baik. Sekarang ke langkah berikutnya ya, mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian tuliskan di situ. Kita mulai dari kelompok 1. Ya di depan pun dibuat boleh kan? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang membahas tentang memenuhi janji beserta jumlahnya. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam memenuhi janji tersebut? 1. Yaitu komitmen dan disiplin. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Perubahan prioritas. 4. ketergantungan. 5. Perubahan kondisi. 6. Tekanan dan kritik. 7. Kurang motivasi. 8. Rahasia, takut gagal. 9. Terpengaruhi emosi. Sekian dari saya. Saya dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa solusi atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan janji yang kita buat itu dapat dipenuhi. Nah, sebenarnya banyak sih langkah-langkahnya, cuman menurut kami yang benar-benar bisa kita meyakinkan orang itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua merencanakan dengan matang, yang ketiga komunikasi dengan efektif, yang keempat evaluasi diri. Nah, yang pertama tuh niat. Niat itu kita kalau bikin janji pasti kayak nggak bisa sembarangan kan, harus niat juga. Saya bikin janji ini dengan niat apa nih? Kalau misalkan cuma sekedar bikin-bikin doang, ya gimana orang percaya sama kita? Terus yang kedua, merencanakan dengan matang. Ini maksudnya adalah kita tuh harus merencanakan dalam pikiran kita kalau janji yang kita bikin ini ada hubungan timbal baliknya. Kayak misalkan kalau misalkan kita tepati janji itu kita bakal dapat imbalannya. Jadi kita kayak dapat imbalan, dapat percaya sama orang, banyak teman, kemana aja kita bisa diterima. Terus kalau misalkan kita nggak dapat menepati janjinya, berarti kita bakal dapat konsekuensinya. Yang pertama, kita jadi susah diterima sama orang, kita mau ngomong juga orang yang alah bohong gitu. Terus yang ketiga, ada komunikasi yang efektif. Nah, itu tuh maksudnya kita tuh harus komunikasi yang baik, yang efektif sama orang yang kita janjiin suatu janji. Kayak misalkan kita janji di suatu tanggal gitu, kayak tadi tanggal 5. Nah, tapi di tanggal itu tiba-tiba ada kendala, kita nggak bisa nepati janji kita. Kita kasih tahu dengan baik-baik sama orang itu, sorry ya, aku nggak bisa nepati janji. Soalnya aku belum gajian, ganti uang kamu gitu. Terus yang keempat ada evaluasi diri. Jadi kita harus evaluasi diri juga nih. Kenapa ya orang percaya sama aku kalau aku bikin janji? Kenapa ya orang
mengaku barang dia atau uang dia, ya pasti kita harus sadar diri juga. Orang kita nggak pernah dapat janji. Oke, sekian ya cukup dari saya. Apa ada pertanyaan? Bertanya, contohnya kan saya ini, contohnya kan saya mau minta barang samamu, terus saya nggak mau kembalikan barang yang kamu minjem ke saya ini, apakah itu murni janji atau tidak? Siapa tadi minjem barang? Contohnya kan saya minjem barang samamu, terus saya nggak mau kembalikan lagi barang-barang itu, apakah boleh? Saya jawab dulu ya itu. Nah, menurut saya itu nggak boleh ya, karena kayak kalau kamu mau minjem barang ke orang lain lagi, nanti orang lain itu nggak mau percaya lagi sama kamu. Barang saya nggak kamu balikin. Tapi kalau saya nggak mau kembalikan lagi bagaimana? Ya kayak di Quran surat Al-Isra tadi kan janji itu diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dan juga kayak hadis Nabi tadi ada 3 macam kan yang bisa dipercaya. Nah, sekian dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dianjurkan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum meminta janji. Yang kedua, harusnya kita ucapkan insya Allah. Berikutnya pembagian janji. Ya, janji itu dibagi menjadi 2. Ada janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Janji kepada Allah yaitu janji kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Termasuklah itu kewajiban kita melaksanakan sholat, zakat dan sebagainya. Bagaimana dengan janji terhadap manusia? Contohnya adalah janji ketika kita berjanji kepada seseorang atau dalam hal muamalah hubungan sosial. Yang berikutnya, ya, apa akibat orang yang ingkar janji? Yang berikutnya, Tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. mengapa dia tidak bisa dipercaya? Karena dia tidak bisa memenuhi Janji. Bagaimana orang bisa menjaga kepercayaan kalau kepercayaan diberikan dia khianat? Yang berikutnya kesimpulan. Apa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini? Berduri berjanji adalah bagian yang akan mulia dari antara kita sebagai seorang muslim. Menjaga janji merupakan wujud iman dan penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Mari kita jadikan janji sebagai amanah yang selalu ditepati agar hidup penuh berkah dan ridhonya. Berikutnya, ini asesmen sumatif sudah Bapak share melalui link Quizzes. Silakan dibuka HP-nya dan jawab asesmen sumatifnya. Apakah sudah siap, anak? Sudah. Amin. Berikutnya refleksi untuk nomor 1 mungkin Mustafa, bagaimana perasaan Mustafa setelah mempelajari materi terkait dengan janji? Menurut saya sangat senang dan dapat memahami pelajaran ini bermanfaat untuk kita hidup sehari-hari dan kita tidak boleh menggunakan dan tidak boleh lupa dengan janji. Oke, bahagia, senang ya. Oke. Yang kedua, hal baik apa saja yang didapatkan dari pembelajaran hari ini, Winda? Baik yang harus dipelajari dari pernikahan itu, jadi kita bisa menjadi orang yang tanggung jawab, disiplin, terus bisa menjadi orang yang tepat waktu. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa jadi kita menjadi orang mengejar itu seperti apa sih, terus ya bisa menepati janji terus bagaimana, terus itu juga dengan kita menepati janji orang-orang di sekitar kita lebih senang pada kita, lebih percaya kepada kita, dan kita dianggap sebagai orang yang lebih aman. Oke, luar biasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menerapkan terkait dengan janji dalam kehidupan sehari-hari? Putih, silakan tadi. Sebelum itu, bagaimana cara kalian mengamalkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu
Lalu yang ketiga, itu kita harus memprioritaskan tanggal dan tempatnya. Lalu yang keempat, kita harus bersikap tanggung jawab. Jadi kita harus kalau ada janji kita harus tanggung jawab. Dimana kita itu bisa atau tidak kita harus bertanggung jawab kepada orang yang menepati janji. Oke, kita kasih apresiasi buat Mustafa sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir sebagai tindak lanjut ya untuk semua anak-anak Bapak, silakan ya di rumah kalian baca lagi tentang materi ini dengan tujuan supaya kalian lebih dapat memahami ya makna dari memenuhi janji tersebut, agar pemahaman yang sudah kalian dapatkan itu bersifat menyeluruh. Ya, artinya tidak sekedar tahu dan paham saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, untuk pembelajaran minggu berikutnya, silakan kita atau anak-anak Bapak semua mempelajari tentang makna beriman melalui syukur terhadap nikmat Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Baik. Untuk menutup pembelajaran kali ini, sebagaimana kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga pembelajaran kita hari ini dengan doa. Untuk doa, berminta tolong kepada Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.